Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahir Indira Feti dari TRI kelas 1B dengan NPM 2578235. Hari ini saya akan mengerjakan tugas dari dosen saya. Berikut ini adalah contoh tugas yang dikasih, yaitu hari ini akan membuat hands-on video, yaitu membuat sambil menjelaskan logika dari satu kasus menggunakan flowchart, terus mendengarkan kode sambil menjelaskan keterkaitan dengan flowchart yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kita akan membahas tentang kasus jadwal tidur pintar si Budi. Yang Budi adalah seorang mahasiswa jurusan IT. Budi sering begadang mengerjakan tugas, lalu ia membuat program yang sudah waktunya tidur berdasarkan jam input dan kondisi aktivitasnya. Yaitu di sini ada kurang dari 20 sampai 22 atau lebih dari 22. Jadi di sini membuat flowchart sederhana yang menggambarkan alur keputusan program. Ya, langsung aja kita ke algoritmnya. Pertama di sini kita tambahkan declar. Di sini kita tambahkan jam. Di sini kita tambahkan aktivitas. Keputusan. Oh ya, di sini kita menggunakan string karena ini adalah variabel. Ini kita tambahkan assign. Kita ketik di sini keputusan. Tambahkan while. Kita lakukan output. Sini kita ketik keputusan. Sini kita tambahkan masukkan sini kita tambahkan input, kita masukkan jam. Sini kita tambahkan masukkan aktivitas. Kita tambahkan di sini input lagi. Kita ketik aktivitas. Kemudian di sini kita tambahkan
sini kita masukkan jam kurang dari 20. Karena di sini di soalnya tadi jamnya kurang dari 20, masih sore lanjut aktivitas. Jadi di sini Budi masih melakukan aktivitas di sore hari. Jadi di sini kita masukkan output. Masukkan masih sore, lanjut aktivitas. Di sini kita masukkan outputnya juga. Waktunya bersiap untuk tidur. Jadi di bawahnya sini kita tambahkan if-nya lagi. Kita masukkan jam lebih dari 20. Kenapa di sini kita tambahkan jam lebih dari 22? Karena kan di sini ini udah waktunya malam untuk tidur sekarang. Jadi di sini Budi itu tidak punya aktivitas, yaitu harus tidur malam. Tidak boleh tidur malam. Kita tambahkan output. Terlalu malam tidur sekarang. Di sini kita tambahkan if. Ini kita ketik aktivitas sama dengannya 2, tugas. Kita tambahkan output di sini. Ya di sini karena seperti yang ada di deskripsi kasus ini, aktivitas sama dengan 2 dan tugas, selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat dari jam 23. Jadi di sini kita ketik di output di sini kita ketik selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat dari jam 23. Karena di sini sudah menentukan terlalu malam ya teman-teman. Jadi harus selesai tugas dulu baru tidur, tapi jangan lewat dari jam 23. Di sini kita tambahin if. Ini kita ketik juga aktivitas stop. Kenapa stop? Karena ini udah waktunya terlalu malam. Jadi si tugasnya ini meminta untuk tidak dilanjutkan karena sudah terlalu malam untuk mengerjakan karena sudah waktunya tidur. Jadi di sini kita tambahkan output. Sini kita ketik program berhenti. Ini kita tambahkan output.
kita ketik Y untuk lanjut, koma, ketik N untuk berhenti. Sini kita masukin input, kita ketik keputusan. Ini kita tambahkan output. Kita ketik program selesai. Oke, di sini program yang sudah dibuat menggunakan tugas yang dikasih tadi, lalu kita run. Ini kita masukkan jamnya 18. Aktivitasnya tugas. Nah, di sini kan masih sore nih, lanjut aktivitas. Karena di sini kita mau lanjut, jadi kita ketik ya. Masukkan jam 22. Tugas. Nah, ini waktunya untuk bersiap tidur. Jadi karena di sini udah malam, jadi udah harus ngerjain tugas dan harus siap tidur juga, kita berhentiin aja, kita ketik N. Oke, program selesai. Lanjut kita ke Python-nya. Kita ke sebelum teks. Ini kita buat file dulu. Kita masukin nama filenya lab no 3 302. Masukin npm kita, titik y. Jadi bisa ngelakuin file yang bisa dibuat dimasukin itu, misalnya ada tiga kotak itu dalam satu itu kira-kira bisa nggak ya kalau gitu? Kalau PDB yang lain, kalau misalnya untuk lain atau ini kita masukkan sini, kita masukkan print sama dengan print kekurung kita ketik jadwal tidur pintar si Budi.
Jadi di sini kita masukkan while jam input stop. Ini kita masukkan salah bukan stop, ketik input, masukkan jam sekarang 0 sampai 23 karena di situ di tugasnya tadi itu sampai 23 aja karena itu sudah terlalu malam dan waktunya untuk bersiap tidur. Terus di sini ketik stop. Atau ketik stop untuk berhenti. Oke, di sini belum ditambahin tanda. Jangan lupa ya teman-teman untuk nambahin tanda petik. Pantesan kok error tadi kayak. Lanjut aja, di sini kita ketik if jam input 2 stop. Tekan print. Kita masukkan program berhenti. Ini kita bisa ketik stop atau program berhenti itu, lalu kita kesini ketik break untuk memberhentikan semua program jika kita ketik stop atau cuma dengan berhenti.
yang input kita masukkan aktivitas input kita masukkan kita ketik masukkan aktivitas tugas lain kalau stop. Di sini masukkan if jam karena tadi di tabelnya kurang dari 20, kita masukkan ke dalam program ini, lalu kita print masih sore, lanjut aktivitas. Lanjut aktivitas. Ketik elif 20 kita ketik jam 22. Waktunya bersiap tidur. Kita ketik di sini else, kita ketik print. Karena tadi pas di programnya kita tuh masukin di jam kisaran 22 itu udah terlalu malam, jadi kita tulis di sini terlalu malam. Tidur sekarang. Ini kita ketik
if aktivitas tugas ketik print karena tadi di soal tadi itu kalau misalnya udah lewat dari jam 22 itu kita harus selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat sampai jam 23. Jadi di sini kita ketik selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Oh, di sini jangan lupa kasih titik. Enter. Jadi kita ketik lagi elif aktivitas sama dengan stop. Ini karena diketik stop karena ini nggak boleh lewat dari jam 23 dan emang udah harus tidur tapi kerjaan tugas dulu. Kita enter, kita sini ketik print lagi. Kita ketik program berhenti. Lalu di sini kita ketik break. Oke. Karena di sini kita ketik break karena emang programnya suruh berhenti karena emang udah lewat dari jam 22 atau jangan lewat dari jam 23. Sini kita ketik lagi else print salah. Kita ketik aktivitas lain, koma tetap jaga waktu tidur. Kita enter. Di sini kita enter. Kita ketik print. Ketik Y untuk lanjut, koma, ketik N untuk berhenti. Ini jangan selalu lupa untuk ketik 2 karena kalau tidak program tidak akan pernah bisa berjalan. Terus kita ketik enter, kita ketik keputusan input tanda kurung 2. Kemudian kita enter, kita ketik if keputusan ini udah di program terakhir. Oh benar-benar. Ketik Y, enter, ketik
karena ini sudah program terakhir dan sudah berhenti. Jadi kalau misalnya mau lanjut jamnya kita ketik Y, tapi kalau kita berhenti kita ketik N. Lanjut kita enter. Jadi kita ketik print. Kita ketik program selesai. Oke, sini udah selesai, langsung aja kita run. Ini kita tulis cmd. Ini masukin file kita tadi. npm .py. Nah, ini kita udah keluar kalkulator tidur sehat yang udah kita buat program Python menggunakan program flowchart dan juga Python. Jadi berapa jam kamu tidur setiap hari? Sini kita tulis 6. Oh, ini salah nih. Bukan yang ini, teman-teman. Bukan file yang ini. Sepertinya yang ini. Itu Python yang udah lama. Nah, di sini kita Python lab 202 masukin npm 25782035 titik py. Kok yang ini sih? Kemarin itu kan dari kami yang itu kan ada pembahasan untuk Oh ini lab 3 lupa. cmd. maksudnya minat di pada kata pemerintah pengalaman untuk mengurus dekorasi. Kalau misalnya dari saya itu dari waktu pembahasan itu menginginkan untuk semua cewek ataupun cewek satu dan satu anggota yang bisa mewakili dari masing-masing sisi itu di situ buat mengurus dekorasi dan segala macam dekorasi untuk besoknya itu pun atau sebenarnya saya juga mikir kayak kalau kayak cuma beda sama salah kan filenya? beberapa cowok adik aja ya yang di lokasi lebih awal atau lebih malam dari lainnya kita boleh nggak ya Pak? Pertimbangan kami waktu itu juga berangkat misalnya kayak jam itu jam
dan namanya kan peserta udah mulai ngumpul di luar enggak yang kayak dulu yang kayak masih kurang ya Mana gue nggak bisa ya? oh ya Apanya? kalau paketnya Kan udah disimpan katanya. Kalau udah buat Python juga kok nggak keluar ya? Yang mana? Yang ini nggak sih lab 3 no itu? ya kalau menurut saya kira-kira itu kayak gitu Lab 3. Nah ini kayaknya. belum ada pembahasan di Apa belum save ya? Ini bukan. Iya, bukan punya lo. Nah ini. Jadi di sini kan masukkan jam sekarang 0 sampai 23 atau ketik stop untuk berhenti. Jadi di sini kita masukin 18. Tipe. Sorry teman-teman, tipe. Ini input nih. Harusnya input. Ini dicek-cek lagi ya, takutnya ada yang tipe. Oke. Ini ketik 18. Sini tugas soalnya kita ketik tugas. Nah, di sini selesaikan tugas dulu, jangan lewat dari jam 23 karena di sini masih sore, kita lanjut jam ke-20. Salah. Ulang teman kok tadi hilang sih. Kita masukkan 18. Ini kita ketik tugas. Sini karena masih sore lanjut aktivitas, kita lanjut aja, jangan ketik N karena kita masih lanjut. Jadi kita ketik Y. Nah, sini masukkan jam sekarang. Maunya jam 20 misalnya. Nah, kita tulis tugas. Nah, karena di sini untuk waktunya bersiap tidur, karena udah waktunya malam juga, kita ketikin aja untuk program selesai. Kok keluar gitu sih? 18. Kini kita ketik tugas. Nah, ini karena masih sore, kita lanjut aja, kita ketik 20. Jadi kita ketik 18. Kita ketik tugas. Nah, karena di sini masih sore, kita ketik Y. Karena masih lanjut aktivitas juga, kita ketik Y. Nah, masukkan jam sekarang apa? Ketik stop untuk berhenti karena ini masih sore ya, kita lanjut, kita ketik dulu. Nah,
masukkan aktivitasnya itu tugas. Nah, waktunya untuk bersiap tidur, jadi nggak boleh lebih dari jam 23 karena ini udah waktunya selesaikan tugas dan kemudian tidur. Jadi di sini kita selesaikan saja karena sudah di jam 22 dan tidak boleh lewat dari jam 23. Kita ketik N dan kita ketik 18. Karena di sini kita aktivitasnya mau tugas, kita ketik tugas. Nah, di sini masih sore, kita ketik Y untuk lanjutin masukin jamnya. Nah, di sini kita ketik 20. Nah, kita ketik tugas. Nah, waktunya untuk bersiap tidur, selesaikan tugas dulu. Tapi jangan lihat jam 23. Ini waktunya untuk bersiap tidur, kita ketik 22. Ini kita ketik N. Sudah selesai di situ saja. Pas di akhir itu, pas kita ketik N itu dia ada yang selesai, program selesai nggak bacanya? Koknya gue balik ya. Ini kan kita sabar dulu. Ini kita ketik 18. Terus kita masukin ketik tugas karena kita ingin tugas. Masih sore lanjut aktivitas. Di sini kita tulis 20. Tuh, kembali gitu sih. Tuh, dia jadi kayak gini. Padahal tadi udah masuk komen cok. Itemnya lagi coba. Nah, di sini kita masukkan tugas. Karena masih sore, lanjut aktivitas, kita ketik 20. Ini kita ketik 18. Kita ketik tugas. Nah, karena masih sore lanjut aktivitas, di sini kita ketik 20. Di sini kita ketik Y karena mau lanjut. Sini masukkan jam sekarang 0 sampai 23, di sini kita ketik 20. Nah, di sini masukkan aktivitas tugas atau lainnya, kita tulis uh, 18. Sini kita masukkan tugas karena kita mau masukin kegiatan lagi. Karena masih sore, kita ketik Y, kita mau lanjut. Masukkan jam sekarang, kita masukin 20. Nah, di sini masukkan aktivitasnya itu tugas. Nah, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat dari jam 23 karena di sini tuh udah waktunya bersiap tidur. Kita udahin aja, kita ketik N. Kita ketik 18. Di sini kita tulis tugas. Di sini kita ketik Y karena di sini masih sore dan lanjut aktivitas. Di sini kita masukin jam 22. Nah, kita tulis tugas. Nah, untuk waktunya bersiap tidur, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat dari jam 23. Ketik Y untuk lanjut, ketik N untuk berhenti. Di sini karena udah
itu kita ketik N aja karena udah kelar. Tuh kok dia kembali gitu sih setiap ketik N, aneh. Nah, lihat lagi ada salah. Udah tuh nih. Program selesai ketik N. Udah panjang nih video. Buset. Edit aja. Ini tuh gandes. Ini programnya udah bener kok. Kita ketik Python, masukin tadi set dah. Dua lima tujuh delapan 20 Nah, di sini kan udah masuk nih ke dalam programnya. Sini kita ketik jamnya. Sini kita ketik jam 18. Masukin aktivitasnya itu tugas. Nah, karena di sini masih sore dan masih mau lanjut aktivitas juga, di sini kita ketik Y karena kita mau lanjut. Di sini masukkan jam sekarang 0 sampai 23 atau ketik stop untuk berhenti. Di sini kita milih untuk lanjutkan. Kita masukin 20. Nah, di sini kita masukin ke Nah, ini udah waktunya bersiap tidur. Karena di sini kita mau lanjut, kita ketik Y. Di sini kita ketik 23. Nah, sini kita masukin ke tugas. Karena sudah terlalu malam untuk waktunya kita tidur sekarang, kita ketik N aja karena sudah selesai dan program selesai. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caheri Rofeti dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet 1B dengan NPM 25782035. Hari ini saya akan menjelaskan part 2-nya dari video lab session hands-on video. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin nomor 5, 6, dan 7. Ini sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Jadi selama menjalankan program itu ditemukan bahwa penggunaan loop itu dapat mempercepat proses karena perintahnya itu dapat dijalankan berulang kali tanpa kita harus menulis kode yang sama terus-menerus. Yang keenam, sebutkan juga bagian yang paling penting dari loop. Jadi menurut saya bagian yang paling penting itu adalah kondisi perulangan. Karena setiap kondisi tersebut menentukan kapan loop akan terus berjalan dan kapan harus berhentinya. Kesimpulannya, jadi menurut saya kesimpulannya itu loop sangat penting dalam pemrograman karena membuat program lebih efisien, rapi, dan mudah dipahami saat menjalankan prosesnya yang berulang. Jadi itu menurut kesimpulan saya, dan dari isi dalam video ini itu sudah saya sebutkan di poin nomor 5, 6, dan 7. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.